Jangan sembarangan ya. Gibah itu apa? Ngomongin orang. Kata Nabi di hadis riwayat Imam Tabrani, al-ghibatu asaddu minaz zina. Gibah itu lebih berat dosanya daripada zina. Sahabat kaget. Gila, bertanya, "Kaifa? Ya Rasul, bagaimana bisa gibah bisa lebih berat daripada zina?" Ar-rajulu yazni summa yatubu fayatubullahu alaihi. Ar-rajulu yazni, seseorang yang berzina, summa yatubu, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayatubullahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya orang berzina itu. Wa inna sahibal ghibah, sesungguhnya sahibal ghibah, orang yang melakukan ghibah, ya, la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu, ya. Sesungguhnya orang yang melakukan ghibah, la yughfaru lahu, tidak akan diampuni dosanya orang tersebut, hatta yaghfira lahu sahibihi, orang yang digibahin sampai dia minta ampun, minta maaf. Tidak akan diampuni dosanya orang yang bergibah sampai yang digibah itu minta memaafkan kita. Paham nggak? Sampai ngomongin ini ke saya, ya kan, ngomongin jelek lah gitu kan. Nah, dia ini merasa kesinggung atau sakit hati, sampai nggak minta maaf sama ini, nggak akan bisa. Berat, ya kan? Ya, la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Tidak akan diampuni dosa orang yang bergibah itu sampai dia minta maaf kepada orang yang diomonginnya. Asaddu minaz zina, berat benar Pak. Dan lagi di hadis yang lainnya Pak, ya, beratnya gibah itu 70 sholat yang diterima sama Allah, ya Pak Haji. 70 sholat kita yang diterima sama Allah langsung pindah. Ini ngomongin ini, umpamanya sampean ada 70 sholat yang diterima, kira-kira itu udah bagus kalau ada 70 juga, bener lah. Karena sholat diterima itu luar biasa. Jangan kepedean Pak, kita sholat, kita merasa sholat berjamaah, sholat rajin, jangan kepedean lah. Kalau wudhu aja kagak ngerti, iya kan? Ketika kita ngomongin orang satu kali ucapan, 70 sholat kita pindah ke orang yang diomongin, orang yang digibahin, orang yang dijelek-jelekin, pindah 70 sholat yang diterima. Bayangin, kalau sholat kita diterima, kalau kita sholat kita enggak ada yang diterima, pakai apa? Berarti kan utang. Satu kali ucapan, kalau satu hari kita melakukan 10 kali, berarti 700 kali sholat kita hilang, Pak. Iya kan? Pindah ke pelakunya. Nah, itu bahayanya ghibah itu luar biasa. Nabi Musa, Allah bercerita kepada Nabi Musa, andai kata orang yang berghibah itu, ya, yang ngejelek-jelekin orang itu, bertobat kepada Allah, udah diampunin, tapi dia bakal masuk surga paling terakhir. Ya, udah bertobat sama Allah, udah minta maaf sama pelakunya, orang yang diomonginnya itu masuk surga paling terakhir, paling terakhir. Dan kalau dia tidak minta maaf kepada orang yang dibicarakannya itu, yang digibahinya itu, dia akan masuk surga, masuk neraka paling pertama. Udah bertobat masuk surga terakhir, kalau tidak minta maaf sama yang bersangkutan masuk neraka paling pertama. Bahaya, ya. Ya itu kan kenyataan sebenarnya Pak. Walaupun kenyataan juga nggak boleh, ya kan? Ya, ya artinya apa Pak? Wudhu ini semuanya itu mengandung, ya, mengandung pahala yang luar biasa. Ya, kumur-kumur, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, aku berminta tolong ala zikrika, atas mengingatmu, wa ala syukrika, dan atas bersyukur kepadamu. Jadi kita minta tolong supaya dengan berkumur-kumur ini mulut kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, biar bersih kotoran lahir dan kotoran batin. Kumur-kumur enggak, kumur rapi gitu, takutnya habis makan apa gitu yang bau, ya kan, atau makan jengkol, ya jangan makan jengkol Pak kalau ke masjid, bau, karena nggak boleh bawang putih gitu, harus bersih bener, malaikat nggak suka, nggak boleh. Sebetulnya adab itu banyak banget di masjid, di musola, nggak boleh kentut, iya kan, nggak boleh Pak, kasihan malaikat nguangin kentut kita keluar, terus berludah apalagi,
Bawang putih nggak boleh, malaikat nggak mau. Karena kita nggak ngerti adab ibadah. Jangankan adab ibadah, adab bermasyarakat aja mungkin kita nggak paham. Benar nggak Pak? Adab sesama manusia kita nggak paham. Adab dengan orang tua kita nggak paham. Adab dengan orang yang lebih tua kita nggak paham. Apalagi adab bersama guru nggak paham. Repot itu hidup. Udah kayak orang primitif. Bener gak? Repot Pak. Karena kata Nabi, qimatul mar'i akhlaquhu, nilai seseorang adalah akhlaknya. Orang akhlaknya bagus baru punya nilai. Sepinter apapun dia ilmunya, tapi akhlaknya nggak ada. Nggak ada Pak. Karena akhlak itu fauqal ilmi. Adab itu adalah di atas ilmu. Wudu juga harus sama. Cuci tangan sampai sini. Udah, terus rambut, terus apa? Telinga. Ya. Telinga kan 3 kali Pak. Begini, barengin Pak. Yang begini yang 3 kali gantian itu tangan. Karena dia nggak bisa barengan. Kalau tangan ini harus bantu-bantuan dia. Ke sini 3 kali, ke sini 3 kali. Kalau telinga udah langsung aja. Tuh, gitu Pak. Gitu. Ada yang begini ada. Tapi karena ini bisa dibarengin, boleh sekaligus. Itu ya. Jangan begini-gini Pak, lalu dicolok, takut ada kotoran. Itu. Jadi si walhan itu ngegoda terus Pak. Dan lagi wudu itu adabnya nggak boleh ngomong. Lagi wudu nih, ntar kondangan kita ini. Ya kondangan. Bang nggak punya duit pisan gimana? Pinjam dulu Mas Rasid, kata Mas Udin. Ya, ya lagi wudu tuh, ngobrol kayak orang pacaran. Iya, adabnya nggak ada, nggak sempurna wudunya namanya. Atau lagi wudu dia celingak-cingok buru-buru, nggak boleh. Kudu bener-bener hadirkan hati dengan mengharapkan kesunahan wudu Pak. Ada adabnya. Is kuping terus apa Pak? Kaki sampai mata kaki ini Pak. Selain dari sini, maki jari-jari. Takutnya ada kotoran di bawah Pak. Iya kan? Dan ini terapi sebetulnya Pak. Terapi kaki, terapi urat di sini tuh. Ini makanya kudu tertib. Ini kagak, coba dicepret-cepretin, maaf ya, gini, goyang-goyangan, udah lari. Nabi pernah ngelihat sahabat, dia masuk masjid, sholat. Kata Nabi, ulangin lagi wudunya, ulangin sampai 3 kali. Iya, nggak bilang. Setelah terakhir dia nanya, kenapa ya Rasul? Saya disuruh sholat ngulangi lagi. Wudu kamu nggak sempurna karena mata kaki kamu nggak kena air. Tuh. Ya orang udah sholat suruh ngulangin lagi sholat. Suruh ngulangin lagi wudu karena mata kakinya ini nggak kena air. Sampean kalau wudu kena air nggak? Harus kena. Hah? Ya bagus. Bila di atas. Semakin banyak anggota tubuh kita kena air wudu, semakin bercahaya guron muhajjalina min asaril wudu. Nabi ngenalin umatnya gampang. Pada menyala rambutnya, oh berarti umat saya ini. Ada tuh di samping kita umat Nabi juga, tapi nggak nyala anggota tubuhnya. Berarti dia nggak pernah wudu. Lah, saya kalau terawih sembahyang setahun sekali, ya kan? Nauzubillah min zalik. Jangan sampai. Tuh, jadi kudu bener ya Bang Udin ya. Kudu bener. Karena kunci ibadahnya ini wudu. Setelah selesai wudu baca doanya gimana? Pertama seperti madhab ke kiblat, asyhadu alla ilaha illallah gimana? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Disempurnakan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau pengen tambahannya lagi biar gede pahalanya, kata Nabi begini, ruwiya an-dhahak an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dhahak dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ma min abdin wala imra'atin, tidak ada seorang pun dari seorang laki-laki dan perempuan, tawaddo'ah yang berwudu, fa ahsanal wudu'ah maka dia memperbagus wudunya, summa qara'a ba'dahu setelah selesai berwudu, setelah selesai baca doa wudu, baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhirha. Ya. Apa itu pahalanya? Illa a'tahullahu ta'ala bikulli harfin, kecuali Allah akan memberikan
pahala bikulli harfin, dari setiap huruf dari inna anzalnahu itu apa? Mi'atu darajatin, mi'ata darajatin, akan diberikan 100 derajat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin, dan Allah akan menciptakan dari setiap tetesan wudu. Kan jatuh itu ya, wudu jatuh air ya, dari sini air tetesan jatuh, tetesan wudu itu Allah akan ciptakan qatratun, satu tetes itu kotorot min wuduhi, yang jatuh dari wudunya, malakan Allah menciptakan satu orang malaikat dari satu air yang jatuh dari wudu kita, dari muka, dari rambut, dari tangan. Malaikat ngapain? Malaikat yastaghfirulahu ila yaumil qiyamati, yang beristighfar kepada orang yang berwudu benar, orang yang berwudu sempurna, yang tahu syarat wudu, yang tahu fardu wudu, yang tahu adab wudu. Allah menciptakan satu malaikat yang jatuh air wudu kita ke tanah. Makanya nggak boleh digini, Pak. Yang paling banyak itu di sini. Yang jatuh aja jadi malaikat, apalagi yang di sini. Sebagai nur, kalau malaikat diciptakan dari cahaya itu maksudnya, bercahaya itu karena mungkin malaikat nempel di sini karena bekas tetesan wudu kita. Tuh jangan dielap-elap, Pak. Rasid nggak boleh. Lebih baik dia mengering sendiri. Lagi bedain dah. Kita cuci muka sama wudu lebih cepat kering bekas wudu daripada cuci muka, bener nggak? Coba wudu terus sholat, tahu-tahu udah kering. Coba cuci muka, lama keringnya. Bedanya itu air wudu, karena dia menyerap di dalam tubuh kita. Itu. Jadi satu tetes air wudu Allah menciptakan satu malaikat. Satu huruf dari inna anzalnahu Allah kasih 100 derajat. Ada berapa huruf inna anzalnahu, Pak Ustaz? Banyak ya. Inna ayatnya ada berapa? Ayatnya banyak ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kurang lebih 9 ayat. Berapa huruf itu, Pak? Hurufnya dibagi. Allah kasih kemurahan kayak gitu kalau kita wudunya benar. Hadis selanjutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Man tawaddo'ah, barang siapa berwudu lis salati, untuk melakukan salat, wa shalat, dan kemudian dia salat, kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra. Barang siapa yang berwudu untuk salat, kemudian dia melakukan salat, kafarallahu dzunubahu, Allah akan menghapus semua dosa. Bayangin, dari wudu aja ya, Allah udah menghapus dosa kalau wudunya bener. Di mana diampuni dosanya? Ma bainahu wa bainas sholatil ukhra, di antara sholat yang dilakukan pada waktu itu dan sholat yang akan datang yang lain. Coba gini, sampean nih tadi sholat maghrib berwudu, itu dosanya diampunin sampai sholat isya. Dari isya sampai subuh, karena udah sholat isya dan berwudu dengan baik dan benar, diampunin sampai subuh. Dari subuh sampai zuhur, karena wudunya baik dan benar, tahu rukun syarat dan yang adab-adab wudu, dari zuhur ke asar semua diampunin, berkaitan semua. Berarti nggak ada dosa dari wudu, Pak. Kuncinya, Pak, kalau benar. Karena kita ini terlalu meremehkan segala sesuatu, diremehin, Pak. Allah Maha Pengampun. Kapan Allah ngampunin kita? Allah Maha Pemaaf. Kapan Allah maafin kita? Yang ada kita ngelawan mula sama Allah, gimana Allah memaafin kita? Ya, kalau Allah maafin kita, kalau Allah ngampunin kita, kalau kita beristighfar, kalau kita minta maaf sama Allah. Berdosa tiap detik, bisa istighfar nggak pernah. Bagaimana Allah mau ngampunin kita? Logikanya aja kayak gitu, Pak. Bener nggak? Jangan kepedean. Gua kan teman gua ustad, gua teman gua kiai, gua teman gua habib. Yang bagaimana yang teman yang bakal masuk surga karena bertemu dengan ulama? Begitu, Pak. Sekarang kita lebih gampang ngambil dalil singkat aja yang kagak jelas, seolah-olah dengan begini bisa begono, ya. Tapi kalau dengan begini karena Bapak belajar, insya Allah, ya. Jadi ini allati taliha, yang saling berkaitan, waktunya berkaitan gitu, dari maghrib ke isya diampunin dosanya, dari isya ke subuh karena berwudu baik dan benar nggak ada dosa, gitu. Makanya wudu benar ya para sidia, ya. Wa qala sallallahu alaihi Nabi bersabda, man nama ala wuduin, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, fa adrakahul maut, kemudian dia mati.
ya. Fitil kal lailati fahuwa indallahi syahidun. Barang siapa yang berwudu, mau tidur berwudu. Berwudu enggak wudu? Insyaallah. Iya, berwudu enggak? Berarti enggak, kan belum berarti. Iya, kalau insyaallah baru mau mulain, ya kan? Iya. Nah, terus bagaimana Pak kalau kita tidur kan menyentuh istri? Judulnya yang penting kita udah berwudu. Iya. Ke di sini mana ma'ala wuduin, barang siapa yang tidur dalam posisi dia punya wudu, fa'adrakahul maut, kemudian terjadi menimpa kepada orang tersebut maut, mati nggak ada yang tahu Pak. Ketiban rumah, ketiban pohon, iya kan? Lagi tidur bablas nggak tahu. Terus fitil kalailati pada malam itu dia tidur, bahwa indallahi syahidun, maka di sisi Allah dia dihitung sebagai orang yang meninggal mati sahid Pak. Tuh, makanya wudu aja Pak. Walaupun mati lagi tidur kan banyak orang mati tidur ya. Banyak, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Kalau takdir kita harus mati ketiban rumah, pasti mati Pak. Karena udah dicatat umur, jodoh, rezeki. Oh, makanya dalam doa kita itu Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisuil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ibadah, bukan meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berwudu, apalagi nggak pernah putus wudu Pak. Diharamkan badan kita dimakan cacing tanah. Mau nggak dimakan belatung? Dikuburin. Hah? Iya kan? Jadi kalau ambil air wudu kakinya ke belakang gitu Pak. Oh, kenapa nggak boleh? Nggak boleh, ya. Ini hadisnya ini Mbak, tentang yang dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Latuk balu salatun bigori tahurin. Idza tawaddo'al abdul muslim awil mu'minin faghsala wajhu kharajat kullu khati'atihi qatarat nazara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Idza tawaddo'al abdu, apabila berwudu seorang Islam. Orang Islam itu belum tentu mukmin. Di hadisnya ini idza tawaddo'al abdul muslimu awil mu'minin, apabila seorang hamba Islam yang berwudu atau orang yang beriman. Berarti beda. Orang Islam dengan beriman beda. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman udah pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang iman udah pasti Islam. Makanya hadisnya bunyi gitu, iza tawaddo'al abdul muslimu, apabila seorang Islam yang berwudu, awil mu'minin atau orang beriman berwudu, terus pagosala wajhu, dia membasuh mukanya, kharajat kullu khati'atin, maka keluar setiap dosa-dosanya, nazara ilaiha, dia yang memandang dengan wajah ini, memandangnya apa? Yang jelek-jelek, bi ainihi, dengan matanya itu, ya, melihat maksiat, ya kan, melihat pokoknya yang dosa lah. Mata ini kan sumber dosa Pak, iya kan? Ketika dosa yang dilakukan oleh mata, ketika kita berwudu dengan baik dan benar, itu dosa itu keluar dari matanya. Bi ainihi ma'al ma'i, bersebarangan dengan air. Ketika kita membasuh muka itu, dosa itu keluar Pak. Makanya kudu bener-bener kita beristighfar kagak, zikir tasbih kagak, zikir la ilaha illallah enggak, sholawat kagak. Sholawat cuma bulan Maulid doang. Udah kayak pasukan yang paling elit ya. Sholawat wah rame. Di luar Maulid mah nongkrongnya di jalanan, ya. Jadi kadang-kadang kita tuh aneh. Yang sunnah seperti wajib, yang wajib malah diabaikan. Itu nggak boleh. Kalau kita ngaku cinta Nabi ya begini. Ini hadis Nabi yang kita baca Pak. Bukan cerita hayalan. Ada catatannya, ada tulisannya, ada riwayatnya. Kembali lagi. Nazara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i au ma'a akhir qatril ma'i. Ketika kita berwudu, kotoran atau dosa yang dilakukan oleh mata, ini lagi basuh muka ya Pak ya. Dia turun, kotoran itu keluar dengan air yang keluar dari muka kita ketika berwudu, au ma'a akhir qatril ma'i, atau berbarengan dengan air yang terakhir.
tetesan air yang terakhir dosa kita keluar. Makanya niatnya harus 3 kali Pak. Nawaitu wudu ali rafil hadasil asghari fadillahi ta'ala. Gitu. Di dalam hati ucapin gitu Pak. 3 kali lagi baca lagi. Baca lagi itu yang lebih bagus. Walaupun di kitab fikih yang lain niat yang wajib itu inda awal juz'in minal wadhi, ketika awalnya bagian awal daripada membasuh muka. Tapi karena kelas kita masih kelas kelas apa namanya? Kelas apa? TK, apa SD, apa SMP, apa SMA, apa perguruan tinggi. Saya rasa masih TK, Pak. Ya. Karena kita kalau tahu manfaat wudu kayak gini, Pak. Dari cuci muka aja dosa-dosa kita yang dilakukan oleh mata keluar lewat air cuci muka. Fa iza ghasala yadaihi. Nah, apabila dia membasuh 2 tangannya, kharaja, maka akan keluar dosa-dosanya min yadaihi kullu khati'atin. Setiap dosa, setiap kesalahan yang dia lakukan, ya, kana bat sahayadahu ma'al ma'i au ma'a akhir qatril ma'i. Jadi dosa itu berbarengan dengan jatuhnya air ke tanah. Kita wudu gini ya. Udah tuh, itu dosa ngikut nih. Tangan kita ngelajis, dikit-dikit punya orang kita ambil, ya kan? Atau sampai nih, kamu itu kan ayam ya apa? Oh, tukang sabun, ya. Tukang timun ya, timun nih, tukang dagang. Orang udah ukuran sekilo nih ya Bu, iya. Lalu tiba-tiba diambil 1 telur ya, kurang kan? Dosanya gede gitu. Waduh, dosanya gede bener Pak. Mengurangin timbangan itu dosanya gede banget. Iya. Bagusnya dilebihin. Kalau ngurangin timbangan atau ngurangin ukuran meteran, apalagi tanah Pak. 1 jengkal tanah yang kita ambil dari hak orang lain, nanti kita akan disuruh manggul bumi 7 lapis Pak. Umpamanya tanah kita ini, maaf aja ya, ini kita ngambil tanah orang sejengkal aja. Itu nanti di akhirat kita suruh manggul tanah 7 lapis langit, 7 lapis bumi Pak. Kita bawa 1 karung aja nggak kuat. 1 karung tanah tuh berat nggak? 7 lapis bumi. Makanya kalau mengukur tanah kita agak mundurin dikit, kasih spare 10 cm kek, takutnya salah. Itu kan tanah mah nggak ke bawah mati Pak, iya kan? Nggak bakalan. Tapi dosanya luar biasa, ngurangin timbangan. Tangan kita tuh kerjanya tuh pinter ngelap-lapin duit gitu. Jangan. Tapi faiza ghasala yadaihi, ketika dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadaihi kullu khati'atin, akan keluar dari tangan-tangannya dosa yang dilakukan oleh tangan tersebut. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Waduh, saya baru tahu maksudnya wudu Ustaz. Makanya bertobat, wudu yang bener, lewatin ini sikut. Jangan sampai sini, tangan bajunya baru sini, pas ini nggak boleh Pak. Takutnya nggak nyampe titiknya. Bagusnya lewatin. Gimana kalau tangannya buntung? Ada kalau tangan buntung, tangannya segini nih, tetap segini Pak, atau segini tetap segini, atau segini tetap segini Pak, begitu, tetap harus kena, walaupun dia tangannya buntung. Lah kalau tangannya buntung di sini, berarti di sini, itu kan udah urusan Allah kalau di situ, itu, ya, itu dosa yang keluar dari yang dilakukan oleh tangan, keluar ma'i akhiri qatril ma'i, berbarengan dengan akhirnya tetesan air, itu dengan tangan. Fa iza ghasala rijlahi, apabila dia mencuci kakinya, membasuh kakinya, kharajat rijlahi kullu khati'atin, ya, maka akan keluar dari kakinya setiap dosa-dosa, ya, dosa yang dilakukan oleh kaki beserta air yang keluar dari kaki. Cuci kaki tuh dosanya ngikut, kotoran kita bersih. Itu kalau wudunya bener. Coba dandanin, nah gimana prakteknya wudu ini, ya kan? Pelan aja wudu, jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim, tetap bismillah Pak. Bismillah itu kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara apapun yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka akan terputus, nggak nyambung, iya kan? Nggak ada manfaatnya. Bahwal anzam, perasaan saya pernah bahas tentang bismillah ya. Seperti orang yang mukanya nggak ada, atau qat'ul yadah, seperti binatang yang tangannya putus, kan nggak nyambung. Itu Pak. Ini baru wudu Pak. Kalau wudunya bener, sholatnya bener Pak. Kalau wudunya bener, kumur-kumurnya bener, baca doanya bener, kita selamat Pak. Mulut kita nggak kayak ember.
mulut kita nggak kecomberan, ya. Dikit-dikit melihat orang senang kita susah, melihat orang susah kita senang, jangan. Kita juga belum tentu benar Pak selamanya, jangan, ya, nggak boleh. Kita ngaji ke sono sini tapi dosa kita masih ngalir, berarti wudunya salah, ya kan? Buang apa? Waduh kayak orang besan, buang tapi nggak ngerubah. Yang ngajinya itu nggak ngerubah keadaan dia, nggak ngerubah akhlak dia, berarti ada yang salah, wudunya salah. Man tawaddo'a fa sanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Nah ini rawahul Muslim. Ini satu hadis, ini panjang Pak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'ah, maka dia memperbagus wudunya dengan tahu rukun syarat dan adab wudu, kharajat khotoyahu, maka keluar seluruh dosa-dosanya min jasadiri, dari jasad dia. Tangan, kaki udah sempurna tuh semua, dosa-dosanya keluar dari jasadnya, hatta takhruja min tahtil azfarihi, sampai dosa itu keluar dari apa nih, ujung kuku tuh dosa tuh keluar. Iya, kalau wudunya bener. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Fardu wudu tadi berapa? 6. Ya ngantuk. Ya itu dosanya keluar tuh Pak, tuh dosa dari mata gitu. Iya, karena apa? Coba kita niatin ngaji itu ikhlas. Iya, insya Allah. Nih, yang paling utama nih Pak, semua tanah jadi saksi. Di hadis yang terakhirnya ini, la ma min abdin tawaddo'ah, tidak ada seorang hamba atau manusia tawaddo'ah yang berwudu fa ahsanal wudu'ah, maka dia memperbagus wudunya ala tartibihi, atas tertibnya. Tertib itu begini, habis cuci pertama cuci muka, wajibnya nih ya, patunya cuci muka terus tangan, nggak boleh gini-gini dulu baru muka, nggak boleh, atau tangan dulu baru kaki, atau kaki dulu baru tangan, itu nggak tertib. Tertib itu teratur dari urutan 1 sampai 6. Belum sunah-sunahnya Pak, ada berapa belas biji, belum macam-macam wudu tuh. Minimal yang wajibnya aja tahu. Setelah dia tahu tertibnya, illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut apa? Bikulli qatratin, setiap tetesan air yang jatuh dari rambut, muka, telinga, tangan, kaki, semuanya jatuh kemana? Yang ke min wudu'ihi, dari wudunya, asro hasanatin, 10 kebaikan. Dengerin, 1 tetes yang jatuh dari rambut, tadi malaikat ya, ini lain lagi, tambah lagi 10 kebaikan 1 tetes. Berapa ratus tetes Pak dari rambut, tangan semua ya kan? Iya. Asra hasanati 10 kebaikan, wa tastaghfiru lahu tilkal ardu, dan beristighfar bumi yang dipakai buat berwudu, tanah yang dipakai buat berwudu, beristighfar buat kita. 1 tetes istighfar langit, istighfar bumi, istighfar. Tilkal ardu allati tawaddo'a alaiha ila yaumil qiyamah, allati tawaddo'a, dia yang berwudu di situ, dia yang berwudu di sini. Ini ada tempat wudu juga ya, di sana di sini itu beristighfar Pak buat orang yang berwudu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya bumi jadi saksi dengan wudu doang, kalau wudunya bener atas tertibnya wudu gitu. Ini jangan ikut, udah dah pasti Pak, kalau orang wudunya gak bener, sholatnya gak bener, gak bisa Pak, karena ini udah jadi satu kesatuan antara wudu dan sholat. Mau haji 17 kali haji, kalau wudunya gak bener Pak, di Mekah juga sama, di Indonesia salah, di Mekah ya salah. Jangan karena kita kan sholat di Mekah sampai dengan 100.000 rakaat di luar Mekah, lah wudunya gak bener, iya kan? Makanya wudu itu hadisnya seperti itu Pak, fadilahnya cuci tangan segala apa. Ini rawahul Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nggak bisa dibantah, hadis ini sahih. Ada yang nanya? Ini Pak Ustaz, kalau ini kata orang mandi, kita udah niat wudu, apa tidak perlu wudu lagi? Mandi? Kita mandi. Mandi junub. Ya, enggak mandi. Mandi biasa. Mandi biasa. Seperti mau pengen sholat subuh
Nggak perlu wudhu lagi. Ya wudhu lah. Karena udah niat di mandinya. Nah ini gimana? Enggak, maksudnya sah apa tidak? Nih. Kalau pakai seperti cara itu. Enggak. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu. Innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perbuatan satu niat. Lah kalau Bapak mandi niat wudu, udah jadi enak kalau gitu, Pak. Iya kan? Itu nggak boleh, ya wudu. Karena mandi, apalagi mandi biasa ya, bukan mandi junub ya. Itu iya, sedangkan wudu aja seperti ini harus tertibnya. Lah kita mandi sambil wudu, lah kan nggak ketemu. Dan kalau bisa, dan itu hukumnya makruh ya Pak. Kalau kita wudu di kamar mandi, pokoknya yang tadi nggak boleh Pak Haji. Mandi dicampur sama wudu nggak boleh. Karena ibadahnya perbuatannya beda. Kalau mandi buat sholat bukan. Kalau wudu pasti buat sholat. Kalau mandi belum tentu sholat Pak. Orang head masih bisa sholat, bisa mandi Pak. Tapi orang head nggak bisa sholat, iya kan? Orang istihadah masih bisa mandi, tapi nggak bisa sholat karena nggak boleh wudu. Orang junub bisa mandi, tapi nggak bisa wudu karena belum suci. Jadi nggak bisa disatuin antara wudu dengan mandi. Itu. Dan kecuali gini, Bapak junub nih, mandi junub ya, Bapak wudu dulu. Tapi nggak menghilangkan junubnya, tetap wudu terus junub. Nah itu boleh nggak wudu lagi karena udah dilapisin dengan hadas besar. Kalau mandi biasa nggak bisa Pak, itu fikih. Jadi iya, jadi satu perbuatan itu ya satu niat. Itu, oh ini enak kodo puasa nih, puasa kemarin gua kodo sekalian nih, berapa hari, 3 hari dikali banyak. Puasa Ramadan, puasa macam-macam nih, umpamanya niat itu di kodok nggak boleh. Atau sholat, kodok sholat nggak bisa sekaligus Pak. Itu pahamannya gitu Pak. Jadi intinya nggak boleh. Iya nggak boleh. Ada lagi? Kalau ini gimana? Kalau masalah sekarang dan dia itu dia untuk ganti sholat bolong gimana? Kalau fidyah itu gini Pak, ada 2 pendapat ya. Kalau buat orang kaya mungkin ya enak kalau itu diwajibkan. Kalau buat orang susah, berapa ton dia bayar fidyah, ya kan? Makanya sebisa mungkin ada ulama yang tidak membolehkan fidyah, ada yang membolehkan. Kalau buat puasa, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang berpuasa, walalladzina yutiqunahu, orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya mampu udah tua, nenek-nenek gitu kan. Ya kalau sampean mah kan enggak itu. Kecuali sampean kerjanya berat. Ini saya jelasin dulu, ini kan lagi jelasin. Ya kan lagi saya jelasin dulu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ini buat puasa dulu ya. Orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa, yutik yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, harus membayar fidyah dengan cara ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Itu puasa. Lah kalau sholat gimana Pak? Kalau Bapak ninggalin sholat 10 tahun umpama, atau setahun lah, setahun 1 hari kan 5 waktu dikali 360, berapa tuh? 5 dikali 360 berapa coba? 36 kali 5 berapa Pak? 1500. Hah? 1600 rakaat tuh. 1600 waktu ya. Ayo 1000 kan 360 hari itu. 5 waktu sehari 5 waktu ya. Salat tuh dikali setahun berapa? 15 175 1750. Kalau sampean mau bayar fidyah, satu sholat harus bayar 5 liter atau 5 kilo, berapa itu? Iya kan? Sama dengan 1 ton 750 kintal. Mampu? Mampu nggak? Ya harus dibayar kalau mampu. Kadang-kadang orang kaya enak. Orang kaya nih, ini bayar fidyah berapa kintal? 3 kintal. Wajibnya aja lebih dari itu. Iya kan? Ukuran dia bayar zakat berapa? 3 liter setengah. Nah, ukuran bayar zakat aja fidyahnya Pak. Kira-kira mampu nggak? Kalau setahun lah, kalau 5 tahun, kalau dia dari muda nggak sholat pas udah umur 50 tahun dia sholat, dari umur balik atau dari umur 20
Baru sholat ketemu umur 50, berarti 30 tahun. 30 tahun dikali 5 berapa? Hampir 15 ton, Pak. Iya, makanya aduh ya Allah ya Rabb. Fidyah itu nggak menghapus dosa, enggak. Tetap dosa ninggalin sholatnya kena, Pak. Itu makanya sekuat mungkin kita jangan meninggalin sholat, walaupun dikodok tetap dosa. Nggak apa-apa dikodok, tapi dosa yang meninggalkan itu ada. Mudah-mudahan diampunin dengan niatan untuk mengkodok. Itu puasa atau kodok dulu, Pak. Kemarin berapa karung? Berapa hari nggak puasa? Puasa terus bagus, iya kan? Hah? Mantep ini, iya kan? Iya. Artinya paham ya, Pak ya? Ini dari wudu aja kayak gini ibadah. Ya, jangan diremehin masalah wudu. Terus kalau ada kalau ada kotoran gitu deh, ini kecet atau apa dibersihin dulu. Terus menghadap kiblat yang benar, angkat tangan. Ya, jangan langsung lari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, menghadap kiblat. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya minat tawabina, dari orang-orang yang pintar rajin bertobat. Terus waj'alni, dan jadikan saya minal mutatahhirin, dari orang-orang yang suka bersuci. Bersuci ini maknanya banyak, Pak. Bersuci lahir, bersuci batin. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah saya sebagai hambamu yang soleh. Kan itu dari wudu tuh. Lalu kita doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca inna anzalnahu. Kalau mau baca inna anzalnahu, kalau enggak ya pakai itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Selesai dosa kita. Ketika dosa kita selesai dari wudu, sholatnya khusyuk. Enggak sholat Allah, waduh, tadi kunci motor di mana ya? Gitu kan? Wah, keingetan tuh habis. Tadi nyari kunci motor nggak ketemu. Ketika dia sholat ketemu. Oh, dilaci kali mah, ya kan? Itu digoda sama setan, karena as-syaitanu yajri fi majrid dam. Setan itu mengalir dalam urat nadi manusia. Ya, dia sholat, kita sholat, setan ngikut sholat. Kita ngaji, setan ikut ngaji. Ya, kalau ngaji bawaannya ngantuk ya, Bas? Oh tidak? Iya, ngantuk. Iya, memang gitu. Dosa yang dilakukan oleh mata keluar ketika kita ngaji. Ketika kita wudu keluar dosa-dosa kita. Iya kan? Tadi dosa yang dilakukan oleh mata, oleh kuping, semua ini keluar ketika kita berwudu. Kalau tertib, makanya kudu belajar wudu yang benar, ya. Baca wudu benar. Kalau wudunya nggak benar, Pak, baca Quran jadi dosa. Bersolawat jadi dosa, berzikir jadi dosa, semuanya jadi dosa. Sholatnya apalagi, nggak bener wudunya. Kan saya kan bertemannya sama Ustadz, nggak ada jaminan. Bertemannya sama Habib, nggak jadi jaminan. Bertemannya sama Kiai, nggak jadi jaminan. Karena setiap amal perbuatan masing-masing, Pak. Iya kan? Itu. Tadi kita menanyakan tangan ini tidak sah. Kutek enggak seperti minyak paralon. Oh iya, lem paralon itu nempel, Pak. Itu nempel. Saya tanyakan, itu kan tidak sah. Yang saya tanyakan, karena bertato itu gimana? Kalau tato itu ada dua pendapat. Ketika orang bertato, terus harus hilang. Ini kan suatu dosa ya. Dia enggak merusak, enggak menghalangi air, dia kan cair, Pak. Cair ya. Cuman dia merusak ciptaan Allah. Udah begini dibikin gambar. Iya kan? Ini namanya merusak. Atau di sini apa? Terus dia bertobat. Apakah harus dihapus dengan gosokan atau disetrika? Enggak usah. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bentuk kamu dalam beribadah. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah memandang manusia itu dari hatinya. Kalau udah jasadnya rusak masih kita tolak, Pak, saya mau bertobat, Pak Ustaz, gimana ini? Enggak bisa lu bertato sih. Enggak, jangan. Allah aja Maha Pemaaf.
Allah aja Maha Pengampun. Ketika orang itu mau bertobat, terima Pak, nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Iya, kalau bisa ini jangan ditato, karena biar bagaimanapun itu merusak ciptaan Allah. Jadi yang tidak bolehnya merusak Pak. Muka ditato tujuannya buat apa ini? Udah Allah udah bikin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Surat apa itu? At-Tin. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian Allah lemparin manusia dalam tempat yang paling bawah. Asfala safilin. Asfal itu rendah, safilin paling rendah. Paling rendah tempat, itu neraka, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang berbuat baik. Falahum ajrun, buat mereka pahala. Ghairu mamnun, yang gak pernah terputus. Kayak Pak Haji nih ngasih fasilitas ibadah. Itu ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah terputus. Yang penting ikhlas, saya ikhlasin tuh, saya wakafin buat ibadah. Itu namanya orang yang beramal soleh. Walaupun kita ibadah kita kurang bagus, tapi ditunjang dengan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, buat mereka pahala yang tidak pernah terputus. Kebaikan itu nggak perlu gede Pak, yang penting keikhlasan kita. Itu contoh ini. Jadi intinya Tato. Kalau udah terlanjur udah nggak usah dirusak. Iya, kalau dia mau bikin jangan, sebab itu mengganggu, merusak. yang ini kan bermacam-macam tato. Ada yang pakai 3 hari, ada yang seminggu. Nah, itu yang perbuatan yang seminggu itu gimana? Yang sampai sebulan bisa diupload. Kalau gini Pak, udah itu yang menghalangi air itu kan orang yang sholat. Sekarang orang bertato sholat nggak? Sholat nggak dia? Iya sholat nggak? Yakin nggak sholat? Ya kan pasti orang bertato mau mabok apa segala macam ya kan? Ya, gimana? Itu yang bertato itu kan ya pakai Iya. ini yang pakai tempelan gitu. Iya kan plastik kan? Apalagi itu Pak. Kalau yang mendem itu masih mending, karena yang dimaksud menyerap air itu kulit atas Pak, bukan daging. Iya, ini kan di sini di dalam ya. Itu kalau yang plastikan itu yang menghalangi air, yang kayak stiker gitu ya Pak ya. Ya, itu nggak boleh. Lah kalau Bapak maunya mau Pak Haji punya tatoan? Punya tatoan? Enggak. Maunya ada tato di sini, nggak usah dihapus, karena ini di dalam daging adanya, bukan di kulit Pak. Justru yang nggak boleh itu menghalangi kulit untuk kena air. Yang seminggu, iya itu harus dihilangin. Ya nggak boleh itu, karena apa? Itu kan menghalangi. Nggak bisa. Mau kemana pun dalilnya nggak ketemu Pak. Saya mau bertobat susah, salah lu sendiri. Tangan bekas bagus, coret-coret. Ya itu apalagi dihapus harusnya. Iya makanya janganlah ngerusak ciptaan Allah. Iya, artinya bersih, asli Pak, original Pak. Nggak boleh ada halangan, karena kita menghadap zat yang maha suci. Ketika kita menghadap zat yang maha suci, keadaan kita harus suci Pak. Dohir kita, batin kita suci. Kalau wudunya benar, dohir batin suci Pak. Iya kan Nabi udah ngasih jaminan kayak gitu. Nah. Kalau buat kaum Hawa, dia pakai henna, itu gimana? Henna itu apa ya? Henna itu. Oh tinta, kutek. Itu kalau orang seberamal. Oh itu dia nyerap Pak. Itu nyerap ya? Nyerap ya? Pokoknya dia selalu henna ya. Itu nyerap nggak itu ya? Iya kalau bahannya ada unsur plastiknya nggak sah. Kalau nyerap di kulit, tapi sih nggak tahu, nggak pernah pakai henna sih. Coba. Nggak. Ya intinya gitu, yang menghalangi air. Iya, menghalangi air. Kalau tato itu ada dua pendapat. Henna itu kan dari Arab. Iya. Itu kan nyerap Pak, nyerap ya. Kalau yang menghalangi itu cat ya, kita cubit itu nggak kerasa sakit, berarti dia menghalangi air. Ansaplas, oli itu pias kan, minyak tuh pias, terus lem. Kalau tato kan dia ada di dalam daging, itu, ya. Antuk ya Mas ya. Tadi kan husnul khotimah. Kalau nanti husnul khotimah itu apa bebas dari siksaan? Usul khotimah itu begini Pak, kita pasti mati nih, pasti ya Pak, nggak ada insya Allahnya. Husnul itu kan baik,
khotimah ujung akhirnya. Bukan berarti ada kaitannya dia syahid atau enggak. Maksudnya sampai lagi minum, maaf ya, lagi minum khamr gitu, mati, nah itu su'ul namanya, jelek gitu. Sampai lagi mati meninggal ibadah, itu husnul khotimah. Insya Allah kalau matinya dalam keadaan ibadah, dia bebas siksa kubur. Tuh, kalau lagi mati, lagi bengong, nggak ngapa-ngapain, atau ke sambar geledek, itu husnul khotimah Pak. Tenggelam gitu. Kalau jihad gimana? Hah? Kalau jihad, Oh jihad. Jangan sampai ada ya. ada jihad kan banyak. Enggak ada. Kategori jihad. Iya. Nih Pak, jihad itu kan perang membela agama Allah. Zaman dulu. Jihad zaman sekarang ini ngaji. Perjalanan dari rumah, saya jauh Pak. Perjalanan hampir 20 kilo ke sini kan. Itu jihad saya, sampean jauh 20 kilo, itu jihad. Hitungannya jihad. Ketika saya meninggal dalam perjalanan, saya meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Zaman dulu, zaman Rasul menegakkan kalimat Allah dengan nyawa, dengan darah, meninggalkan anak istri berbulan-bulan. Zaman sekarang kita dengan tenaga sama bensin seliter, ya kan? Tapi kenapa susah? Nggak ada ruginya orang ngaji itu. Iya Mas. Iya, jihad itu macam-macam. Tapi jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Perang Badar besar, ada yang lebih besar lagi. Melawan hawa nafsu itu, ya. Itu yang paling besar. Iya, itu ada dua kategori, ada yang sahid dunia, sahid akhirat, tergantung husnul khotimahnya kayak apa. Itu. Jadi saya rasa paham segitu ya. Tinggal prakteknya ini nih. Jadi karena ini udah malam ya, saya cukupkan aja ya. Ini bab wudu udah selesai fardunya, tapi kalau sunah-sunahnya banyak banget. Ini aja dulu jalanin yang pokok-pokoknya. Insya Allah kalau ini jalan, ibadahnya pasti kelihatan perubahannya ada Pak. Kalau orang wudunya bener, perubahannya kelihatan dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam rajin baca Quran. Karena pengaruhnya luar biasa, dosanya habis Pak. Setiap tangan, nyuci muka, nyuci kaki, rambut, semua dosa kita keluar. Dan bumi yang jadi saksi, tetesan wudu kita jadi saksi untuk beristighfar kepada Allah sampai hari kiamat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca suratul Fatihah, semoga Allah memberikan kita ilmu-ilmu yang manfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita. Kesulitan-kesulitan hidup diberi mudahmu Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, istri-istri kita jadi istri yang soleha, yang selalu taat kepada Allah, taat kepada suami. Dan juga apabila kita di antara kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala. Dan yang terakhir, apabila kita meninggalkan dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik penghabisannya, bukan su'ul khotimah, bukan jelek buntutnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.